a girl in the corner with a scarlet letter. While you're watching, you may think that she doesn't matter, that no one knows you better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Karnisa dari kelas 2 PK3 dengan NIM 96-2019-068. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Kurnia Sendi dari kelas 2 PK3 dengan NIM 96-2019-076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzul Muhammad Reza dengan NIM 96-2019-078 dari kelas 2 PK3. Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini, kami akan membahas analisis perusahaan RALS dalam metode discount cash flow. Di video kali ini, kita akan melihat satu saham yang terdampak pada wabah saat ini. Saham ini adalah Ramayana Lestari Sentosa dengan kode saham RALS. Perusahaan Ramayana Lestari Sentosa didirikan pada tanggal 14 Desember 1983. Ramayana Lestari Sentosa merupakan jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Selain Toserba yang menjual produk sandang seperti baju dan sepatu, Ramayana juga memiliki supermarket atau pasar swalayan yang menjual kebutuhan pangan sehari-hari. Ramayana juga memiliki cabang sampai ke pelosok dan bukan hanya di kota besar saja. Jadi, pangsa pasarnya cukup luas. Waktu penerapan PSBB kemarin, toko Ramayana banyak yang tutup sehingga penjualan perusahaan menurun. Akibatnya, laba perusahaan juga menurun, yang berimbas harga saham juga menurun. Dengan adanya new normal, toko-toko Ramayana mulai buka kembali dan orang-orang mulai belanja lagi, yang akhirnya penjualan akan meningkat kembali. Dan laba perusahaan juga akan naik kembali, sehingga harga sahamnya akan naik. Pada tanggal 24 Juli 1996, RALS resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kami akan membahas analisis kinerja keuangan dari perusahaan RALS. Dalam metode discount cash flow, pada harga wajar atau present value, perusahaan RALS memiliki sebesar Rp2.507.19 yang diperoleh dari hasil perkalian future value dengan dalam kurung 1 plus R pangkat N, sehingga margin of safety yang didapatkan dari perusahaan RALS sebesar 69%. Kita lihat kondisi keuangan perusahaan RALS dari laporan 2 kuartal 2020, posisi kas dan setara kas perusahaan sejumlah 2,2 triliun. Kemudian, kita lihat dari total liabilitas. Kondisi keuangan RALS pada liabilitas pada total usaha sebesar 1,2 triliun. Jadi, dengan uang kas saat ini, semua utang perusahaan bisa dibayar lunas dan masih sekitar 1 triliun. Jadi, dapat disimpulkan perusahaan akan bertahan dengan baik dengan kondisi saat ini. Apalagi toko Ramayana sudah mulai buka kembali. Kita lihat laporan utang atau liabilitas perusahaan. Yang pertama dapat kita lihat perusahaan tidak memiliki utang berbunga, baik itu utang bank, obligasi, dan lain-lain. Jadi semua utang itu adalah utang usaha. Jadi dapat disimpulkan porsi utang terbesar itu sebesar 689 miliar, merupakan utang usaha. Dapat kami simpulkan dari liabilitas perusahaan RALS dapat melewati masa pandemi ini dengan mudah. Sekarang kita lihat kondisi keuangan pendapatan dari perusahaan RALS. Dalam pendapatan perusahaan RALS dari tahun 2010 sampai saat ini mengalami fluktuatif. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, perusahaan RALS mengalami kenaikan pendapatan yang cukup signifikan. Lalu, pada tahun 2014, perusahaan RALS mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp5.861.348.000.000. Dapat kami simpulkan, pendapatan pada tahun 2013 sampai saat ini mengalami peningkatan dan penurunan pendapatan, sehingga pendapatan pada perusahaan RALS bersifat fluktuatif. Baik,
Kali ini saya akan menjelaskan deskripsi perusahaan pesaing. Yang pertama ada PT Mitra Adi Perkasa. PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAPI bergerak di bidang perdagangan retail pakaian, sepatu, aksesoris, tas, dan peralatan olahraga di lebih dari 1.800 gerai atau outlet yang berlokasi tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. S Hardware Indonesia Tbk. S Hardware Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang home improvement dan lifestyle retail industry. Perusahaan ini mengoperasikan tool retail dengan merek S, sedangkan bisnis mainannya dengan nama Toys Kingdom. Selanjutnya, kami akan membahas perbandingan laba perusahaan. Yang pertama di sini ada laba perusahaan RALS pada laba operasi tahun 2013 sebesar 363,53 miliar. Lalu mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 298,41 miliar. Dapat dilihat di tahun 2013 sampai 2019, laba operasi bersifat fluktuatif. Adapun laba bersih pada tahun 2013 sebesar 390,54 miliar. Lalu pada tahun 2014 sebesar 355,08 miliar. Dapat dilihat tahun selanjutnya bahwa laba bersih bersifat fluktuatif. Adapun laba per saham pada tahun 2013 sebesar 55,04 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2015. 2014 sebesar 50,04 dan di tahun 2015 sebesar 47,36. Bahwa laba per saham bersifat fluktuatif. Adapun laba ditahan per saham pada tahun 2013 sebesar 362,97. Lalu di tahun 2014 sebesar 388,01. Dilihat di tahun selanjutnya bahwa laba ditahan per saham mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selanjutnya ada laba perusahaan MAPI pada laba operasi tahun 2013 sebesar 751,02 miliar. Pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan. Tahun 2014 sebesar 524,78 miliar. Sedangkan tahun 2015 sebesar 522,60 miliar. Di tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan, yaitu pada laba operasi bersifat fluktuatif. Adapun laba bersih pada tahun 2013 sebesar 327,79 miliar. Sedangkan tahun 2014 sebesar 73,26 miliar, itu mengalami penurunan yang bersifat fluktuatif. Adapun laba per saham pada tahun 2013 sebesar 19,75, di tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan. Dan di tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan yang bersifat fluktuatif. Adapun di sini laba ditahan per saham pada tahun 2013 sebesar 81,66 dan di tahun 2019 sebesar 172,81. Jadi laba ditahan per saham dari tahun 2013 sampai 2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selanjutnya ada laba perusahaan ACES pada laba operasi tahun 2013 sebesar 628,29 miliar.
dari tahun 2013 sampai 2018 itu mengalami kenaikan, dan di tahun 2019 itu mengalami penurunan sebesar 1,16 triliun. Adapun laba bersih pada tahun 2013 sampai tahun 2019 itu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Laba per saham pada tahun 2013 sebesar 29,67 sampai ke tahun 2019 itu mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 60,44. Begitupun juga pada laba ditahan per saham setiap tahunnya mengalami kenaikan. Jadi, dapat disimpulkan dalam perbandingan laba perusahaan pesaing, yang paling unggul ialah perusahaan RALS. Jika dilihat dari laba per saham pada tahun 2013 sampai 2019, RALS lebih baik dibandingkan perusahaan lainnya. Walaupun perusahaan RALS mengalami fluktuatif, lalu pada laba ditahan per saham, perusahaan RALS lebih unggul dibandingkan MAPI dan ACES. Selanjutnya kami di sini akan membandingkan perusahaan pesaing dengan valuasi saham dari metode discount cash flow. Yang pertama ada perusahaan MAPI sebesar 763,61 yang diperoleh dari future value dikalikan dengan 1 ditambah R pangkat N. Lanjut yang kedua ada perusahaan RALS yang dihasilkan 2.507,19. Lalu ada perusahaan ACES yang dihasilkan 2.516,79. Dalam analisis margin of safety, MAPI memperoleh MOS sebesar minus 1%, RALS memperoleh MOS sebesar 69%, lalu ACES memperoleh MOS sebesar 31%. Dapat kita lihat, MOS yang paling besar adalah perusahaan RALS sebesar 69%. Dalam melakukan keputusan investasi, berdasarkan hasil perhitungan dengan metode DCF atau discount cash flow, terdapat beberapa perusahaan yang layak untuk diinvestasikan karena memiliki MOS di atas 35%. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah yang pertama, diduduki oleh RALS atau Ramayana Lestari Sentosa sebesar 69%, yang kedua ada S Hardware atau ACES sebesar 31%, dan yang terakhir ada MAPI Mitra Adi Perkasa sebesar minus 1%.